Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Shalom teman-teman semua, selamat datang di program Kamu Lebih Dari Pemenang. Saya saat ini tidak ditemani oleh Bung Nokri karena Bung Nokri sedang merekam saya. Haleluya. Semoga teman-teman yang menyaksikan tetap sehat, tetap kuat. Saya percaya itu Tuhan tetap menyertai kita. Saya ingin membahas di program IGTV selanjutnya, yaitu tentang caption saya, yaitu jutaan orang tidak menyadari bahwa mereka sanggup untuk mengasihi namun memilih untuk menghakimi. Dasar Alkitab yang saya gunakan adalah Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-2 sampai ayat yang ke-11. Mungkin saya hanya membacakan di ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11 saja. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Ayat yang ke-11 jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai sekarang." Kalau kita bisa lihat teman-teman dari konteks ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-5, di mana ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berusaha untuk melakukan atau menunjuk bahwa si perempuan yang berbuat zina ini harus dihukum. Mereka bertanya kepada Yesus, tetapi pertanyaan mereka teman-teman begitu sangat pertanyaan mereka bukan untuk mencari jalan keluar dalam masalah ini. Tapi pertanyaan mereka adalah pertanyaan untuk menjebak Yesus. Pertama, kalau Yesus bilang kalau menurut hukum Musa lemparkan, ya lemparkan saja. Kalau Yesus bilang seperti itu, lalu ahli Taurat dan orang Farisi lalu berkata demikian teman-teman. Ini konteks saya. Mereka bilang, "Guru, kalau engkau menyuruh kami melempari perempuan ini dengan batu, berarti engkau melanggar ajaranmu sendiri, yaitu untuk mengasihi." Dan jika Yesus berkata, "Jangan lempari dengan batu," lalu ahli Farisi dan orang-orang ahli Taurat berkata, "Kalau kita tidak melempari dengan batu, berarti guru melanggar hukum Musa." Tetapi Yesus terdiam. Dia memilih untuk membungkuk dan menulis dengan jarinya di tanah. Dan Yesus berkata, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Ayat yang ke-9 kita perhatikan. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Berarti teman-teman, ketika mereka membawa perempuan yang berzina itu, berarti di situ ada orang yang paling tua. Berarti dalam konteks orang paling tua ini berarti ada orang yang lebih tinggi lagi, yaitu pengetahuannya tentang hukum Taurat. Tetapi konteks ayat yang saya mengatakan mereka pergi satu demi satu, seorang mulai dari yang tua. Mereka tidak bisa menyerang Yesus atau menjebak Yesus. Dan Yesus bilang kepada perempuan itu, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak ada seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Begitu banyak orang-orang yang masa lalunya bisa kita bilang ironis, pernah bergumul dengan dosa, termasuk saya. Saya masih manusia biasa, saya tidak sempurna. Ketika kita ingin datang sama Tuhan, sangat berbahaya teman-teman. Berbahaya, saya katakan demikian. Kalau kita datang ke gereja,
kita pernah berbuat dosa, saya pernah melihat hal seperti ini teman-teman, di mana orang yang pernah jatuh dalam dosa duduk di sebelah orang yang merasa paling rohani, orang yang merasa udah sering ke gereja dan berkata, ya ini orang gak layak banget datang sama Tuhan, berdosa, bisik-bisik gitu kan. Tapi saya bilang, kok di gereja kita sempat-sempatnya untuk menghakimi orang lain, sedangkan Tuhan yang punya peraturan kok dia tidak memilih untuk menghakimi, dia memilih untuk mengasihi. Tentu kita tahu teman-teman bahwa untuk menerima masa lalu seseorang, kita harus mempunyai firman Tuhan dalam kehidupan kita. Tetapi saya mau tekankan, seperti konteks yang saya bilang tadi, jutaan orang tidak menyadari bahwa mereka sanggup untuk mengasihi. Kalau kamu percaya Yesus, kalau kamu mengaku bahwa kamu hidup dalam firman Tuhan, hidup dalam perjanjiannya, hidup dalam melayani Tuhan, sudah bergereja lama, sudah melayani Tuhan begitu lama, tetapi kamu masih punya kesempatan untuk menghakimi orang lain, patut dipertanyakan, kamu melayani siapa di gereja? Kamu melayani Tuhan atau kamu melayani untuk dipuji? Kalian punya kesempatan untuk mengasihi dia daripada kesempatan untuk menghakimi dia. Kalau kita sudah hidup dalam Tuhan, kalau sudah kita hidup dalam kasih Tuhan, kita nggak punya kesempatan lagi untuk menghakimi orang lain. Seburuk-buruk apapun, seberdosa-dosa apapun orang lain, kita nggak punya kesempatan untuk menghakimi dia. Ya, kita sadari bahwa kita harus bawa dia, kita harus tuntun dia kepada kebenaran itu. Tugas kita bukan untuk menghakimi orang lain. Tugas kita untuk mengasihi, memberitakan Injil, dan memberitakan karya keselamatan Yesus. Saya terbatas dalam menyampaikan hal ini teman-teman, karena biografi saya adalah pelayan Tuhan. Ya, saya benar pelayan Tuhan, hamba Tuhan. Tapi konteks saya hamba Tuhan, saya bukan pendeta teman-teman. Saya bukan wakil pendeta atau apapun itu. Konteks saya menggunakan hamba Tuhan karena ya kita semua hamba Tuhan. Maria bilang, jadilah sesuai kehendak-Mu kepada hamba-Mu ini ya Tuhan. Sebenarnya teman-teman, yang bisa saya sampaikan dan saya simpulkan adalah, mari kita lihat masa lalu kita. Masa lalu kita manusia berdosa. Tuhan memilih untuk mengasihi daripada melemparkan kita ke dalam api neraka. Dan yang perlu kita ketahui lagi teman-teman, bahwa setiap orang mempunyai kesempatan untuk mengalami Tuhan. Pendosa mempunyai kesempatan untuk bertobat dan mengalami Tuhan. Dan sekali lagi saya mau bilang bahwa kalau kamu mengaku anak Tuhan, kalau kamu mengaku melayani Tuhan, kalau kamu mengaku sudah hidup dalam firman Tuhan, saya nggak peduli kamu melayani, baik itu kamu worship, baik kamu memimpin pujian atau singer di gereja atau ketua youth. Saya mau peringatkan, bukan kepada teman-teman saja, tapi kepada diri saya sendiri. Karena firman itu bermata dua, mengenai kepada yang menyampaikan dan mengenai orang yang mendengar. Saya mau peringatkan, kita harus koreksi diri kita. Saya nggak peduli kamu berpuluh-puluh tahun melayani Tuhan, kalau kamu masih punya kesempatan untuk menghakimi orang lain, kamu harus pertanyakan diri. Kamu melayani untuk mendapatkan pujian, atau kamu melayani untuk Tuhan? Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin penyampaian saya terbatas, tapi semoga poin-poin penting ini bisa teman-teman temukan. Ada 3 poin yang harus saya bagikan. Yang pertama, kau punya kesempatan dan peluang untuk mengasihi. Yang kedua, kalau kau mengaku bahwa kamu melayani Tuhan bertahun-tahun, kalau kamu mengaku sudah hidup dalam Tuhan, berarti gak ada kesempatan lagi untuk menghakimi orang. Tapi kesempatanmu yang terbesar dalam mengasihi orang. Dan yang ketiga, kalau ada orang di sekitar kita atau di lingkungan kita yang terjebak dalam dosa masa lalu, dan bisa dibilang masa lalunya
begitu ironis banget. Jangan hakimi mereka tapi tuntut mereka. Tuhan Yesus berkati. Saya Digodon. Tetap hidup menjadi generasi yang lebih dari pemenang. Shalom.